Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usollimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Selamat malam kepada seluruh pendengar dongeng di mana saja berada. Para hadirin yang insya Allah melihat di WA-nya masing-masing, alhamdulillah berkat bantuan dari Kang Uci di Kuningan, kita sudah memperbanyak lagi media kita, yaitu bahasan-bahasan kita dimasukkan ke YouTube. Hari tadi Kang Uci memasukkan yang kemarin tentang persusuan, sudah masuk di YouTube. Ini terima kasih. Kang Uci juga sudah mengajak Aki untuk membuat video, jadi ini supaya Akinya kelihatan gitu. Nah, insya Allah lah mulai ke depan, karena tadi itu ada banyak di rumah anak-anak Aki pada datang di Sumedang, jadi Aki tidak siap untuk itu. Terima kasih Kang Uci ya. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah 10 hari lagi ke depan kan, untuk pembebasan dari api neraka, itqu minanar. Nah, kita sekarang ada sesuatu bahasan yang sangat mendasar, yang sangat dibutuhkan dalam kampanye kita tentang program keluarga berencana khususnya, atau Bangga Kencana pada umumnya. Apa itu? Adalah yang dijadikan dasar kita, dasar para ulama kita yang setuju terhadap KB dalam mengkampanyekan KB, yaitu bagaimana hubungan suami istri, dan salah satu adalah cara ajal dalam Islam. Nah, ini mudah-mudahan mendapat wawasan ya tambahan, karena Aki sekarang membahas dalam bahasa Indonesia. Banyak juga teman-teman kita dari luar Jawa Barat yang meminta bahasan-bahasan ini. Ya mohon maaf kalau ada sedikit falsafah Sundanya ya. Hubungan suami istri dan ajal dalam Islam. Pemenuhan kebutuhan biologis atau batin secara halal dan sah adalah merupakan salah satu dari tujuan pernikahan. Ketika pasangan suami istri telah melangsungkan akad nikah, maka hubungan suami istri yang tadinya haram maka berubah hukumnya menjadi halal. Nah, itu salah satu tujuan perkawinan adalah menghalalkan yang haram, tapi nanti juga ada yang mengharamkan yang halal dulunya, begitu jadi perubahannya. Dan bahkan Imam Malik menghukumi bahwa hubungan intim wajib dilakukan oleh suami. Menjadi wajib nih, yaitu ia punya kewajiban untuk menyetubuhi istrinya selama tidak ada uzur. Ada ulah salamana kau Ci, ada uzurnya ya. Dalam mempergauli istri, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahuna. Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Dalam ayat selanjutnya Allah berfirman, Quran surat Al-Baqarah ayat 223, Nisakum harsulakum futu harsakum anasitu. Istri-istrimu adalah seperti sawah ladang bagimu, maka datangilah sawah dan ladangmu itu sehendak kamu. Ingat ya Kang Uci ya, ini yang di dalam sawer dikatakan
bau ujang ulah kumpe lamun aya lahan nampe ulah arek apa epe habak pelakan kusampe. Nah ini orang tua itu menggambarkan budayawan kita, kata-kata itu dari dasar ini dulu. Aki pernah mendengarin dari salah seorang guru Aki ya di bidang budaya. Dalam ayat lain Allah berfirman dalam Quran surat ketiga Ali Imran, yaitu pada ayat ke-19, wa asirruhuna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka istri-istri dengan cara yang baik. Hubungan intim menjadi halal jika hubungan ini telah dihalalkan oleh ikatan pernikahan suami istri. Lalu apakah rezeki yang akan didapatkan oleh pasangan suami istri? Nah jadi menghalalkan nate kan eta teh nya anu 5 teh panganten lalaki, panganten awewe, wali, saksi dan ijab kabul. Terima saya menikah ke Nyi Aisyah dengan mas kawin 4 ton besi. Wow itu bagus, daripada 10 gram emas ya mending 4 ton besi. Ketika pasangan suami istri melakukan kemesraan, maka Allah akan memberikan rezeki kepada mereka. Hubungan suami istri yang halal adalah sesuatu yang luar biasa. Setelah dihalalkan dengan akad nikah, maka kita tidak perlu khawatir lagi akan melanggar larangan Allah untuk bersentuhan dengan lawan jenis yang telah menjadi pasangan kita. Nah selanjutnya adalah dalam hubungan suami istri di Islam dikenal dengan istilah azl. Nah ini ya. Azl adalah apabila seorang suami mengeluarkan sperma di luar vagina ketika terjadi ejakulasi. Oh, jadi di dalam buku-buku Islam itu sudah pakai istilah-istilah medis ya. Makanya seringlah baca-baca, termasuk Aki juga baru membaca baru-baru ini, dulu mah nggak banyak baca begini ya. Salah satu tujuan dari azl adalah untuk membatasi keturunan. Salah satu ya, sehingga sperma tidak membuahi ovum atau sel telur. Nah sekarang kita kenali apa itu azl. Secara etimologi atau bahasa, azl berarti menjauh dari atau menyingkir. Azl berarti menjauh atau menyingkir. Gambaran azl terhadap pasangan adalah ketika akan keluarnya sperma atau mani dalam arti ejakulasi, zakar ditarik keluar dari vagina sehingga sperma tumpah di luar. Hal ini bisa jadi dilakukan karena ingin mencegah kehamilan atau pertimbangan lain seperti memperhatikan kesehatan istri, janin, atau anak yang sedang menyusui. Wah itu begitu jembar, begitu luas pandangan Islam. Adik-adikku ya, mari kita terus belajar. Mengenai hukum azl pada istri, para ulama berbeda pendapat. Nah, awas nih ya, kita kebukakan ini pendapat-pendapat ini biar masyarakat yang memilih dan mencerna serta mengevaluasi ya, mengkaji begitu. Pendapat pertama menyatakan bahwa azl dibolehkan secara mutlak atau tanpa syarat. Namun jika seseorang meninggalkannya, maka itu lebih baik. Jadi kalau dilaksanakan boleh, meninggalkan juga lebih baik. Inilah pendapat paling kuat menurut ulama Syafi'iyah. Alasannya adalah karena 9 istri
9 istri untuk disenangkan. Namun untuk melakukan ajal disunahkan meminta izin pada istri terlebih dahulu. Oh, ini mah kesepakatan ya. Jadi kalau tidak itu nggak boleh, harus ada izin. Jadi kalau semaunya langsung dikeluarkan, kemudian istri komplain, itu dosa masuknya. Pendapat kedua membolehkan dengan bersyarat atau ada hajat. Namun jika tidak ada hajat atau keperluan, maka hukumnya makruh. Nah, tapi kan hanya sampai makruh nih. Jadi kalau tidak ada hajat, tidak ada tujuan, misalnya tidak ingin menjarangkan kehamilan, tidak ingin mencegah daripada penyakit-penyakit atau kesehatan dan sebagainya, terus dilaksanakan, itu sampai makruh. Tapi kalau dilaksanakan, itu adalah dibolehkan. Inilah pendapat dari Umar, Ali, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, dan Imam Malik. Namun pendapat ini membolehkan ajal tanpa izin istri. Oh, pendapat kedua ini ajal boleh, tidak izin istri. Kalau yang pendapat pertama bebas, tidak syarat, tapi tetap izin istri. Begitu, kira-kira begitu ya. Nanti dibaca lagi, dibulak-balik. Pendapat pertama yang membolehkan ajal secara mutlak berdalil dengan hadits Jabir bin Abdillah. Dia berkata, kami dahulu pernah melakukan ajal di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Quran turun ketika itu. HR Bukhari Muslim. Ini yang sering dikemukakan oleh para ulama bahwa Rasul kedatangan ini Jabir bin Abdillah yang minta izin tentang ajal, dan pada saat itu Quran masih turun, tapi tidak dilarang. Pikirannya adalah kalau tidak dilarang adalah dibolehkan. Pendapat kedua yang mengizinkan ajal namun bersyarat berdalil dengan hadis dari Umar bin Khattab. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang melakukan ajal terhadap wanita merdeka kecuali dengan izinnya. Ini dari HR Ibnu Majah. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini dhaif atau lemah. Tuh, jadi yang bersyarat atau melarang itu adalah dhaif. Menurut siapa? Syekh Albani. Apa saja Ki di antara ujur yang membolehkan melakukan ajal? Nah, dalam keterangan itu banyak, sampai ada 5 yang membolehkan ajal itu ya. Yang dianggap ujurnya, 1, jika wanita yang disetubuhi berada di negeri kafir dan khawatir terpengaruhnya kekafiran ketika anaknya terlahir di negeri tersebut. Jadi orang Indonesia, negara Islam atau dari negara nggak Islam berada di negara kafir. Di mana negara kafir? Yaitu mungkin di mayoritas yang bukan Islam. Yang mayoritasnya juga mayoritas beneran. Misalnya kalau di situ Islamnya ada 10-20%, kira-kira itu adalah dianggap seperti penjelasan ini. Ini akid dapat dari salah seorang ulama juga, ya, yang menjelaskan uzur yang ini, yang satu ini. Jika wanita yang disetubuhinya, yang kedua nih, jika wanita yang disetubuhinya adalah hamba sahaya, dan takut masih terjadi perbudakan pada anaknya nanti. Nah, jadi kan gini, kalau kan dulu memang ada hamba sahaya, ada merdeka, ya begitu ya, termasuk siapa, Bilal itu ya kan mulanya hamba sahaya. Jadi kalau anak-anak hamba sahaya itu kemudian dia melahirkan sehingga anaknya masih terjadi perbudakan, begitu kira-kira yang disampaikan oleh beberapa ulama yang akid tangkap. 3, jika wanita tersebut atau istrinya bisa terkena penyakit ketika hamil
atau penyakitnya bertambah parah. Bisa saja ada penyakit yang dibawa suami misalnya ya kan ke istri itu yang perang-perang itu, kemudian atau istrinya itu sudah punya penyakit menaun sehingga kalau dia hamil lagi akan membahayakan terhadap istrinya. Yang keempat, jika si istri khawatir menjadi lemah jika hamil lagi. Oh, ini sama aja yang dengan tadi, ini memperkuat lemah. Padahal anaknya masih butuh menyusui. Nah, ini dia. Jadi kalau anaknya belum 2 tahun kemudian melakukan azl dengan alasan supaya tidak terganggu menyusuinya, itu boleh begitu. Makanya kita belajarlah terus ya. Dan 5, jika zaman telah rusak dan khawatir pada rusaknya keturunan kemudian. Wah, ini rusak ini relatif ya. Ini relatif dan udah dianggap rusak masa-masa depan itu sesuai dengan pertanyaan Rasul kepada malaikat Jibril, kamu akan kembali ke dunia setelah kami wafat, setelah saya wafat, gitu kata Rasul. Karena apa? Karena dia bilang bahwa kamu kan tugasnya untuk memberikan bimbingan kepada kami, tugasnya adalah kamu untuk memberikan wahyu kepada kami. Kalau kami sudah tidak ada, mau apa kamu? Lalu kan pada saat itu Jibril menjawab bahwa akan mengambil kembali ke dunia, yaitu mutiara-mutiara. Nah, ini terkenal kan 10 mutiara itu. Yang pertama adalah barokah. Oh, ini dongengnya dongeng suka panjang, itu biasanya suka satu bahasan di dalam atau tema di dalam ceramah ya. Jadi ada 10, itu malah suka disebutkan yang 10 ini adalah ciri-ciri. Ada yang begitu ya, termasuk Akeh juga dulu waktu di Subang suka memberikannya ciri-ciri dunia sudah tua. 1, hilangnya barokah. Ya, disebutkan jadi si Jibril ini akan mengambil lagi ke dunia adalah barokah ya. Yang kedua adalah akan mengambil rasa cinta. Lenyitna silipika cinta, hilangnya silipika cinta, saling mencintai antara makhluk dan makhluk, itu yang kedua. Jadi yang ketiga adalah hilangnya rasa silih asih dan silih asuh di antara saudara. Irfa'ul barokah minal ardi, itu yang ke-1. Irfa'ul mahabbah min qulubil khalqi. Dan yang ketiga adalah irfa'ul mahabbah minal aqarib. Yang keempat adalah barokah hilangnya keadilan para pemimpin. Yang kelima adalah hilangnya sedekah dan berehannya atau kasih sayang orang yang kaya. Yang keenam adalah hilangnya kesabaran orang-orang miskin. Yang ketujuh adalah hilangnya hilangnya rasa malu kaum wanita. Yang kedelapan, hilangnya ketertiban ulama. Yang ke-9, hilangnya kepercayaan kepada Quran. Dan yang ke-10 adalah hilangnya iman dari beberapa manusia atau dari rata-rata manusia yang ada di dunia. Itu kira-kira tentang hubungan suami istri dan azal dalam Islam. Nah, kemudian azal ini diperdebatkan. Kenapa boleh vasektomi dan tubektomi? Menurut Bapak Kiai Haji Quraish Shihab waktu ceramah di Makassar dengan Aki, di mana ya 2 kali Aki dengan di Jawa Timur kalau tidak saya, yang sekali lagi di depan pertemuan ulama wilayah regional, dia mengatakan bahwa ini adalah salah satu dari penjabaran
ajal bisa berupa MOP dan MOW, begitu Bapak Quraisy Shihab itu ya. Karena apa? Karena itulah teknologi. Makanya kan beliau sangat menganjurkan teknologi, sehingga insya Allah nanti Aki ada rumusan dengan Pak Jen Nawawi waktu Aki belajar agama di Pandeglang, bahwa ada 6 kewajiban kita akan sedikit bahas ya nanti, tapi dengan cara-cara yang itu, karena ada beberapa ulama juga yang menyangkut di satu, bahwa khalifatul fil ard ya, yaitu khalifah di muka bumi, kita berkewajiban dengan 6 tugas pokok. 6 tugas pokok, kalau tidak salah masih ingat Aki ya, 6 tugas pokok, karena ini sering dikampanyekan juga sama Aki, yaitu 1, tugas kita itu adalah meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabarannya wah itu panjang sekali. Ulama yang pintar itu bisa satu alasan itu saja bisa selesai ceramah 3 kali ceramah itu. Yang kedua adalah berdoa dan berusaha. Yang ketiga adalah berzikir, berpikir dan beramal. Yang keempat adalah meningkatkan pengetahuan dan teknologi. Ini yang penting ini. Ini salah satu pentingnya ya. Salah satu penting dari hablum minanas. Daripada kebutuhan-kebutuhan untuk hablum minallah di situ. Yang kelima, harus bisa menjadi pemimpin dalam berbagai kondisi dan berbagai cuaca. Dan yang keenam, apabila yang ke-1 sampai ke-5 telah bisa dicapai, yang terkeenam adalah menerima qadar papasten dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya kira malam ini cukup 22 menit. Dan terima kasih lagi, nanti mungkin ada beberapa orang, tolonglah disampaikan kepada kawan-kawan kita tentang bisa mengakses dari YouTube yang tidak sempat mengikuti ke forum dongeng kita ini. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.